Hai. Halo guys. Hari ini aku mau kasih lihat ke kalian gimana look like gerobak rumah tipe Bengalau dengan harga kurang lebih $300.000 something. Aku mau kasih lihat ke kalian gimana how it's look like. Aku dibantu sama suami aku. Suami aku mau ngasih lihat ke kalian gimana dalamnya. Halo. Hai. Pertama-tama kita lagi di mana nih? Di kitchen, bawah kitchen area. Kita lagi di kitchen. Jadi rumah ini rumah bangunan lama, kira-kira kurang lebih tahun 1991. Oke. Tapi ini baru di full renovated. Gitu. Jadi semuanya jadi aplikasinya semua baru. Upgrade ya. Ya, Ini semuanya. upgrade semuanya, ya kan? Ya. All brand new. This is brand new as well. Ya kan? Terus Everything is new. ini juga brand new. These appliances, microwave juga brand new. Kulkas brand new. Ya kan? Brand new semua. Kalau dulu aslinya ini jelek banget. Bener. Ini udah dilek banget tadi. Udah. Nah, Lah, udah dinaikin tapi kok turun lagi sih? nggak masuk otomatis settingannya. Nah, Nah ini jadi kayak kitchen area, bisa untuk makan juga di sini. Nah ini living room, di sini living room. Dan Ini di sini living room. kategorinya nggak ada basement, jadi sebenarnya itu rumah Bengalau itu kebanyakan sih dia dia mengutamakan dulu tuh kan kebanyakan backyard dia. backyardnya yang besar kalau dia tipe-tipe prioritas Bengalau ya. backyard besar, tapi dalamnya nggak terlalu besar, mungkin sekitar 900 square feet. Nah, dia nggak ada basement, dia langsung cuma ada kayak di sini dibilang kayak two story, jadi atas sama bawah. Di sini ada 3 kamar sama ada 2 kamar mandi. Nah ini semuanya full renovated. Ini harganya kurang lebih 3,5 dan 3.500 ya. Sorry, 300.000. 360.000. Iya, 3,5 M kalau di sini. Ya. Nah ini kayak gini kamar mandinya. Ya. Ini kamar mandinya, Ya, semua fully renovated. baru. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, ini rumah apa Kak? Kok bisa? Nah, ini tuh jadi rumah tempat kita dimana selalu ngaji setiap minggunya. Ini tuh ibaratnya kayak rumah sabilillahnya kita gitu di komunitas ngaji aku. Alhamdulillah, jadi kita punya tempat untuk ngumpul-kumpul tiap minggunya. Backyardnya besar. Dan ini ya, kalau tipe rumah Bengalau itu di backyardnya ya, dia tuh keunggulannya tuh backyard karena Jadi backyardnya kalau tuh besar summer banget. Jadi kalau summer tuh kita bisa bikin acara di luaran sana di Kurang lebih backyard. semua totalnya di sini 5.000 square feet. Besar. Nah ini tuh kamar tamu kalau misalnya ada tamu-tamu yang singgah dari luar kota. Nah terus ini kamar juga gitu. Nah setiap tahunnya itu kita selalu bikin acara pengajian kita gitu, acara asramaan. Jadi seluruh muda-mudi generasi penerus kita tuh jadi selalu bikin acara setiap tahunnya. Nah ini biasanya kita pada ngaji. Kalau ngaji kita seringnya tuh di sini ya kan. Nah ini entrance-nya. Terus ini pintu masuk ya kan. So big. Ini pakai passcode ya kan. Ya, jadi siapa yang bisa. Misalkan lagi mau sholat lagi di daerah sini dekat sini mau sholat tinggal pencet tombol masuk. Ya, nah terus ini kita biasanya ngaji kumpul juga di sini. Ada kamar juga. Nah di bawah sini juga ada kamar ya kan. Kamar cukup lumayan besar. Ya. Ini ada kamar mandi lagi. Ini kamar mandi lagi di sini ya kan. Ini biasanya laki-laki yang pada pakai washroom ini. Biasanya full renovated. Semuanya Ya, udah brand di-upgrade, brand new. Ya, kecuali Bangunannya aja sih bangunan lama, cuman semuanya tuh cuman pondasinya aja tapi selebihnya full renovated. ya. Nah ini laundryan. Di sini sama furnace. Panel-panel. Bagus. Ya.
Terus nah di sini kita kebetulan kiblatnya juga ngadepnya ke sana ya kan. Kita kiblatnya ngadepnya ke sana. Kita kumpulnya di sini biasanya. Masih ada Ini storage. Ya. Ini rencananya kita mau bikin kamar mandi sama kamar tempat mandi wudhu. di sini. Jadi kalau wudhu ya kan nggak ngantri WC. Ya, kalau ngaji kan kita di sini kalau ngaji. Kalau lagi kumpul, tapi kadang bisa dipakai di mana sih, mau either di atas mau di bawah terserah. Tergantung kapasitas. Kalau orang yang banyak kita lebih condong ke sini. Nah, kamu bisa ceritain sedikit nggak ini tipe rumahnya itu tipe rumah Bengalau. Tipe-tipe rumah di Kanada tuh ada apa aja sih? Macam-macam ya. Ada apartemen. Biasanya kita bilang kondo, ya kan? Townhouse, duplex, triplex, single family. fourplex ada nggak? Ya, fourplex kayak kita. Selama. Banyak. Sekarang banyak variasi sih. Jadi nggak selera, cuma sudah selera. Ada orang suka saya mau beli yang Single family. Ada orang punya single family. Single family itu maksudnya tuh antara neighbor sebelah, tetangga sebelah nggak nempel bangunannya, jadi dia terpisah. Kayaknya sebenarnya masuk kata single family, tapi jenisnya lebih ke Bungalau karena ya. Terus ada juga, tapi bungalau juga itu dipakai kayak nama-nama lama ya. Kalau untuk sekarang saat ini mereka udah nggak bilang bungalau, mereka cuma bilang single family, duplex, triplex. Gitu. Kalau di ini ada tuh orang suka yang saya mau cari bangunan lama aja gitu, karena lebih kokoh bangunannya. ya, Karena ada juga beberapa rumah yang baru bangunannya tuh gampang retak. Nah itu semua kembali ke selera. Karena orang suka beli rumah baru karena mereka suka kawasannya, semuanya baru, mereka nggak pusing. Misalkan kalau rumah baru itu ada garansi, warantinya ya 10 tahun biasanya. Gitu. Nah kalau cari rumah lama bagusnya tuh harus yang full renovated kayak gini, jadi kita nggak pusing lagi PR-nya nggak apa. ada lagi gitu. yang harus dibetul-betul. Karena kan kita juga nggak mau dong spend uang Tambahan, banyak iya. buat, karena di sini sekali kita perbaikin ada masalah itu mahal sekali, terutama bayar labor itu kayak bayar kulinya lah gitu. Tukang mahal sih. Gitu. Oke. Jadi kalau buat kamu kalau tips nih, kira-kira tips untuk new buyer yang rencana mau beli rumah di Alberta, Edmonton, apa di Kanada? Salah satunya. Tips? Ya. Nggak ada tips sih. Kalau di sini kelebihannya tuh di Alberta ini kita bisa down payment 5%. Itu Keunggulannya. Ya, down payment 5%, terus kita punya gaji yang maksudnya pekerjaan yang full time. Yang full time itu sangat penting. Kalau part time mereka masih mikir-mikir banget. Kecuali kalau down payment kita bisa 20%. Gitu. Terus tipsnya sih untuk cari rumah yang penting tuh apa ya? Kalau aku tipikalnya tuh kalau cari rumah kita buka pintu kita langsung seret. Nah itu aku. Jadi kalau aku nggak peduli kawasannya mau di south, di west, di north, nggak ada masalah gitu. Yang susah itu kita masuk rumah nggak seret. Ya itu apa namanya? Kita nggak mau kayak gitu. Kita tuh lebih condong yang masuk rumah kita seret gitu. Itu yang utama gitu. Karena banyak kan yang kawasan kita mau cari yang tempat kerja. Tapi kalau kitanya nggak serak, terutama kayak neighbor, kan kadang kita deal kan nggak hanya sama rumahnya aja, tapi sama sosialisasi kita lingkungan kita juga kita harus bisa deal with sama mereka kan. Apa mereka baik apa enggak, atau maksudnya ada tuh tetangga yang tukang komplain, ada kayak gitu. Dan nantinya kita tinggal juga nggak nyaman karena kan kita tinggal di sini kan buat long term bukan buat short term gitu. Jadi semuanya harus dipikirin benar-benar gitu. Jadi dari rumah, dari kawasan. Ya, kalau nyari rumah make sure rumahnya nggak ada PR banyak gitu. Karena sekali kita spend uang banyak, sekali ada yang rusak kita harus ngerjain spend banyak sekali gitu. Ya, okay. Kalau hal-hal yang harus disiapin sebelum kamu mau beli rumah nih di Kanada apa aja kira-kira persiapannya? Saving mah udah pasti lah. Ya, saving pasti. Misalkan steady 5%. Job. Terus di tabungan kita juga harus ada uang yang buat down payment itu minimal 90 hari, itu wajib. Terus kita punya pekerjaan yang tetap full time. Minimal harus kerja berapa tahun dulu sih untuk punya? Kalau di sini sih at least mau ngajuin beli rumah. Yang penting full time sih statusnya. Nggak ada masalah mau berapa hari, mau berapa tahun, mau berapa bulan, yang penting statusnya full time. Full time. Tapi at least sih sebenarnya setahun mereka mintanya karena, sih. Iya. Cuman waktu itu aku beli rumah masih 6 bulan pekerja bisa juga gitu. Nggak ada masalah. Nggak, tapi kan karena kita di sini udah lama, ya kan. Maksudnya untuk orang-orang pendatang baru terus tiba-tiba mau beli rumah gitu kan, at least bank itu akan ngelihat
berapa lama kita bekerja dan Iya. status kita di suatu company itu juga sebagai apa kan gitu kan, itu Sama sangat ini mempengaruhi. credit history penting juga. Credit history Credit history ya. itu kayak kalau kita banyak spend, misalnya kita punya banyak kartu kredit card gitu kan, nah itu make sure kita harus Paid off. ya harus kita bayar gitu, jangan sampai di kredit card kita itu Banyak kita banyak balance-nya. utang gitu, balance-nya banyak gitu, nah itu bank nggak suka kayak gitu, maksudnya sulit di approve-nya. Ya. Dan di sini minimal itu kredit score itu sekitar mungkin 600 ya, 600 sampai 600 ke atas. Tapi itu juga kadang mereka juga mempertimbangkan kalau kredit skor kita rendah, mereka juga bisa ngasih pinjaman tapi nggak terlalu besar, ya mungkin less dari apa yang kita pengen gitu. Tapi kalau kredit kita bagus, skor kita bagus, bank tuh Suka. berarti tuh tandanya tuh ekonomi keuangan kita gitu sehat. Maka mereka di sini tuh kita nggak bisa bohong sih. Kalau kita saya nggak ada utang, saya nggak ada ini, mereka bisa ngecek tanpa kita harus bilang. Gitu. Jadi di sini tuh bener-bener sistemnya connect satu sama lain. Iya. Iya. Jadi setiap orang tuh di sini kalau mau beli rumah itu mereka bank akan mengecek yang namanya credit score. Ya. Nah, gimana hutang kita on time gak kalau bayar bill, bayar misalnya kalau misalnya kita punya tanggungan mobil, nah kita bayarnya on time gak? Nah, itu akan mempengaruhi di credit score kita. Kayak gitu. Kalau dari approval mah cepet sih. Kalau misalnya kita udah approve dari bank, proses biasanya sampai dapat kunci 2 minggu juga bisa. Gitu, nggak ribet. Kalau Misalkan di sini, semua requirement-nya udah ada ya. Ya di sini birokrasinya sangat singkat, cepat. Iya, nggak ribet. Nggak ribet harus ke ini ke itu Ya, ganti notaris. nama. Ganti nama itu urusan lawyer. Kita pokoknya kita udah deal, ada lawyer, nanti tiba-tiba balik nama setelah 2 bulan otomatis kita udah dapat suratnya. Iya, nggak ada. Di sini tuh proses beli rumah cepet ya. Nggak ada fee-nya kayak gitu. Kita cuma bayar fee-nya ke lawyer. Ke lawyer juga cuma bayar nggak terlalu mahal sih. Ya gitu aja sih, paling simpel. Kalau di sini simpel sih. Yang penting kawasan, rumah. Kalau nyari rumah baru, mungkin kita nggak worry kan, nggak, maksudnya karena ada warranty kan, jadi kita nggak terlalu worry. Tapi kalau nyari rumah lama itu benar-benar harus benar-benar inspeksinya harus benar bagus. Gitu. Okay. Kita juga kita hiring orang juga kan buat inspeksi. Ya, seperti itu paling. Oke, itu aja. Makasih Pak Alba. Oh, Jangan ya. lupa subscribe. Bye bye.